7 tahun bercerai dari Galih Ginanjar, Fairuz Arafiq menutup pintu silaturahmi dengan sang mantan suami. Setelah nama baiknya dicemarkan Galih lewat kasus ikan asin, Fairuz pun semakin kekeh tak mau berdamai dengan pria asal Garut itu. Memaafkan memang mudah, tapi berdamai dan menjalin komunikasi yang baik sekalipun demi King Faas, putra sematawayang mereka, Fairuz seolah ogah. Namun setelah Faas berusia 10 tahun, benarkah hati Fairuz yang dulu membeku mulai mencair? Apakah ia dan Sony mau memberi kesempatan kepada Galih untuk berlebaran bersama Faas? Pasca melaporkan suaminya ke polisi atas dugaan KDRT, benarkah Medina enggan menerima pernyataan maaf Lukman Azhari? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Idul Fitri 1443 Hijriah menjadi hari kemenangan yang paling bikin baper bagi pengusaha dan selebgram Medina Zain. Asalnya, ia tak bisa merayakan lebaran bersama keluarga besarnya. 2 hari menjelang Idul Fitri, Medina dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani rawat inap selama 4 hari. Meski mengaku punya keluhan di lambung, tapi Medina menyebut penyakitnya itu bukan kambuh karena ia kurang menjaga pola makan, tapi lantaran mengalami kekerasan dari Lukman Azhari suaminya. Ya, lebaran terberat di hidup aku, cuman aku kan punya 200 karyawan. Aku punya anak-anak yang harus aku asuh, aku punya anak angkat, aku punya tanggung jawab banyak. Jadi aku harus kuat ngadepin semua ini. Kemarin sempat sakit karena KDRT itu, jadi lambung aku sempat kan di bagian dada ditendang, terus akhirnya ada sedikit radang, karena aku emang punya radang lambung, sempat dioperasi di Siloam, terus udah kayak gitu kemarin kumat lagi karena ditendang itu. 4 hari ya di Jakarta itu sehari, di Bandung 4 harian. Laki lu sendiri aja lu laporin, ngomong gue lu sama orang sama laki lu apa segala macem. Ternyata tahu nggak sih guys, ternyata si Medina itu sendiri jedot-jedotin badannya ke tembok gitu, terus foto-foto biar seolah-olah aja korban dari Lukman, sama yang seperti dilakukan ke gue. Dia kan kayak gitu, seolah aja korban. Ya, menurut versi Medina, KDRT itu terjadi pasca ia melabrak rumah seorang wanita yang diduga menjadi selingkuhan Lukman. Hanya saja Medina tak mau membuka identitas selingkuhan suaminya karena khawatir dijadikan ajang pansos oleh wanita itu. Yang pasti, perbuatan sang suami dan wanita yang disebutnya pelakor itu dibalas Medina dengan laporan polisi. Selain melaporkan kasus KDRT, benarkah Medina juga melaporkan Lukman dan wanita itu atas dugaan perzinahan? Karena Will itu nelpon aku minta maaf tapi nyolot. Emang kenapa kalau gue gitu? Ya udah akhirnya kan aku sampai samperin ke rumahnya kan. Aku mau tahu dia tuh sebenarnya siapa gitu. Belur kemarin, ntar fotonya aku kirim. Bikin LP buat mantan suami saya yang akan menjadi mantan suami saya, dan mudah-mudahan ini bukan aku tega gara-gara dia bapakku ya, bapak dari anakku. Cuman aku pengen bikin efek jerah aja sih, cari keadilan juga sebagai warga negara yang baik, bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Ya, kali ini tak ada kata damai bagi Medina jika menyangkut KDRT dan pengkhianatan sang suami. Padahal 3 bulan lagi ia dan Lukman sedianya bakal merayakan anniversary kelima pernikahan mereka. Bagi Medina, Lukman sudah bukan suaminya karena ia sudah ditalak secara agama oleh adik Ayu Azhari itu. Sayangnya hingga kini, Lukman belum mau bicara kepada awak media terkait perceraiannya dengan Medina. Kini Medina dan Lukman tinggal menunggu panggilan sidang cerai dari Pengadilan Agama Soreang, Bandung. Drama sidang cerai yang alot pun diprediksi bakal terjadi karena Lukman kabarnya menuntut harta gonogini.
menutup jalur damai sama sekali. Aku udah nggak mau ada urusan. Kalau selingkuh masih bisa nafkahin keluarga sih nggak apa-apa, asal pulang ke rumah ngasih nafkah ya udah. Namanya orang cowok kan emang tabetnya kayak gitu ya. Ya nggak semua sih, cuman maksudnya yang penting bertanggung jawab kepada keluarga, it's okay gitu. Tapi kalau misalkan emang nggak ada satu alasan aku untuk mempertahankan, buat apa? Aku kan merusak diri sendiri, berarti merusak orang sekeliling aku yang mau aku bahagiakan. Udah masuk. Berapa minggu lalu sebelum Lebaran. Cuma sidangnya setelah Lebaran. Sama seperti Lukman Azhari dan Medina Zain, pasangan Fairuz Arafik dan Sony Septian juga menikah pada tahun 2017. 21 Mei mendatang, pasutri serasi ini akan merayakan anniversary pernikahan mereka yang kelima. Yang bikin netizen kagum, selama menikah, Fairuz dan Sony tak pernah diterpa isu keretakan rumah tangga. Berbeda dengan pernikahan Fairuz dengan Galih Ginanjar suami pertamanya yang hanya bertahan 3 tahun. Bahkan, perceraian Fairuz dengan Galih pada 2014 silam seolah menyisakan konflik tak berujung. Faktanya sudah 7 kali lebaran, Fairuz tak membiarkan Galih bertemu King Fas, anak sematawayang mereka. Tak heran kepada publik, Galih sering mengungkapkan kerinduannya pada Fas. Pada saat itu perseteruan yang sangat besar banget ya. Karena pada saat itu bukannya gue mau merebut hak asuh, tapi gue pengen diberikan kebebasan untuk ketemu. Cuman karena pada saat itu kita masih punya ego ya kan, terus juga berbeda pendapat, sampai akhirnya gue kesel. Yang namanya kesel kan emosi nggak bisa kontrol omongan. Abis itu tahu sendiri kan, gue bukan menyalahkan media kan. Kadang-kadang kita diwawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, yang akhirnya gue bilang pada saat itu, yaitu omongan itu bahwa kalau emang Fas itu nggak bisa ketemu sama saya, ya udah kita tes DNA aja. Aku sih udah tahu semuanya sih kalau tentang keluhannya. Cuman karena aku sekarang udah nggak mau masuk ke ranah itu, ya pokoknya aku doain yang terbaik aja buat dia. Kalau kesel ya pasti kecewa, karena kan apapun biar gimana namanya anak masa nggak bisa ketemu gitu kan, kayaknya nggak lucu juga ya. Karena kan di agama manapun ya anak tetap anak, ayah tetap ayah gitu. Nggak mungkin harus ayahnya kaya dulu baru anaknya boleh ketemu gitu kan, nggak ada sejarahnya begitu. Ya tinggal bagaimana kedua belah pihak, terutama mungkin dari orang tua wanita kan begitu. Ya, setelah bercerai dari Fairuz, Galih langsung menikah dengan Barbie Kumalasari. Kumala tahu benar bagaimana pedihnya hati Galih saat melihat perkembangan Fas lewat tayangan televisi maupun YouTube. Hanya saja, karena terbawa emosi, Galih sempat curhat soal rumah tangganya dengan Fairuz hingga mencuatlah kasus ikan asin yang membuat Fairuz lapor polisi. Meski Galih divonis bersalah dan harus dipenjara selama 1 tahun 8 bulan, Fairuz seolah belum puas memberikan efek jera kepada sang mantan suami. Nggak mau ngomong apa-apa, tapi kalau aku sih cuma bilang bahwa aku sebagai orang tua dan Sony sebagai ayah sambungnya pun tidak pernah melarang. Gitu. Terus yang kedua juga biarin aja deh Fas tumbuh dengan normal sendirinya. Karena ini terulang lagi, begini lagi. Tapi maksudnya kita tidak pernah menerima kunjungan secara pribadi. Gue merasa kemarin gue udah salah gitu kan, membicarakan ibunya di media, dan itu bukan hal yang baik. Bahkan gue juga udah menerima konsekuensi dari apa yang gue perbuat. Jadi gue merasa itu benar-benar dosa dan kesalahan gue yang sangat besar, dan gue nggak tahu, mudah-mudahan Fas juga bisa siap ketemu sama gue dalam keadaan yang benar-benar udah tenang dan udah menerima gitu. Kalau memang kita tulus ngelakuin sesuatu, pasti kita tahu harus berbuat apa sih sebenarnya gitu ya. Ketulusan, terus atau kenyataan, yang penting tidak penuh dengan hal-hal yang dengan untuk tujuan lain adanya berita ini, pasti kita tahu gitu. Sebagai orang tua, kita tahu bagaimana caranya bertindak. Sebagai orang baik, orang yang beragama, tahu bagaimana caranya bertindak. Jika Fairuz khawatir kasus ikan asin bakal menjadi bukti digital yang mempengaruhi mental Fas saat besar nanti, seyogyanya
Virus juga memikirkan bahwa nestapa Gali dipisahkan dari darah dagingnya juga bakal berimbas pada sisi psikologis putranya. Tapi benarkah dengan spirit Idul Fitri yang esensinya adalah saling memaafkan, Virus akan memperkenankan Gali untuk bertemu Faz? Not forgiven. Have you forgiven all the things yang happen in your life? Itu aja. Aku udah ikhlasin aja sih Kak. Ikhlasin. Semuanya gitu. Ikhlasin. Udah aku maafin gitu atas semua yang telah terjadi. Tapi ya harapannya kan bisa kayak ya udah gitu, maksudnya nggak ada lagi yang ganggu gitu. Gimana caranya bisa memaafkan walaupun it hurts so much? Karena aku tahu bahwa Allah yang punya semuanya aja bisa maafin kan. Kenapa aku nggak gitu?